Yo guys, balik lagi di FMTV dan pada video kali ini kita akan membahas hal-hal penting apa aja yang harus kalian tahu sebelum membeli Vivo V17 Pro. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Oke, yang pertama itu adalah HP ini masih menggunakan Snapdragon 675 AIE. Yang mana Snapdragon 675 ini adalah prosesor dari generasi sebelumnya, yaitu Vivo V17 Pro. Nah, saya juga menyayangkan kenapa Snapdragon 675 ini masih digunakan di Vivo V17 Pro. Kenapa nggak ada upgrade? Padahal harapan saya minimal itu udah di-upgrade ke Snapdragon 713, mengingat harganya juga di angka 5 jutaan aja. Kalau harganya 5,7 juta dengan prosesor yang masih sama dengan generasi sebelumnya, menurut saya kurang worth it. Tapi ketika kita dapat harga miring seperti yang saya unboxing kemarin, ini HP 4,8 juta, maka ya sedikit bisa dimaafkan karena ya walaupun 675 ini adalah prosesor dari generasi sebelumnya, tapi untuk memainkan game atau untuk kebutuhan sehari-hari ini masih sangat cukup. Masih sangat mumpuni lah untuk digunakan di tahun 2019 akhir ini. Oke, yang kedua adalah Vivo V17 Pro punya 6 kamera, 4 di belakang dan 2 di depan. Nah, kamera belakangnya ini punya resolusi 48 megapiksel dan juga ada lensa ultrawide-nya. Terus juga ada lensa untuk depth sensor, biasa untuk bokeh dan juga macro lens. Untuk kamera depannya nggak usah ditanya lagi, pasti bagus hasilnya. Saya juga udah coba. Terus kalian misal make up atau dan lain sebagainya, itu detailnya bisa kelihatan di smartphone ini. Dan juga ada lensa keduanya itu ultrawide juga seperti yang di belakang. Dan akan memudahkan kalian ketika kalian ingin selfie rame-rame atau ingin menangkap pemandangan yang lebih luas. Dan di kamera depannya ini juga ada lampu flashnya yang cukup berguna ketika kalian sedang mengambil gambar, foto, atau video di kegelapan. Berikut ini adalah hasil dari kamera Vivo V17 Pro. Silahkan kalian nilai sendiri. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video Vivo V17 Pro dengan kondisi minim cahaya. Bisa dinilai sendiri stabilisernya berfungsi banyak atau enggak, dan audionya kayak gimana. Penilaiannya kembali ke teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah contoh perekaman video di malam hari Vivo V17 Pro dengan kamera depan resolusi 1080p dan juga ada flashnya di bagian depan sini. Cuma berfungsi untuk menambah cahaya sedikit aja di bagian muka. Untuk audionya dan kestabilannya teman-teman bisa nilai sendiri kayak gimana. Oke, fun fact, untuk Instagram si lampu flash di kamera depan ini nggak bisa digunakan. Entah kenapa, mungkin karena software yang belum kompatibel dan mungkin nanti Vivo akan memperbaharui lewat software update-nya. Yang ketiga, HP ini udah dilengkapi dengan teknologi dual engine fast charging milik Vivo. Nah, dual engine fast charging ini dinilai bisa melakukan proses charge lebih cepat daripada biasanya, dan ini juga menguntungkan kita ketika kita ingin cepat-cepat mengisi baterai sampai penuh. Dan memang teknologi fast charging di 2019 ini memang sangat diperlukan. So nice lah untuk yang satu ini, paling nggak dilengkapi sama fast charging. Yang keempat, bodi dari Vivo V17 Pro ini ternyata depan belakang udah dilengkapi dengan kaca. Jadi kalian nggak perlu khawatir, desainnya juga oke banget menurut saya. Plus di depan dan di belakang Vivo V17 Pro ini udah dipasang anti gores bawaan. Jadi nggak perlu beli-beli lagi. Dan juga udah ada casingnya, yang menurut saya casingnya itu cukup mewah untuk sekelas casing bawaan. Selanjutnya,
Vivo V17 Pro udah dilengkapi dengan teknologi fingerprint terbaru dari Vivo. Dan yang jelas udah lebih mending daripada punya si Samsung. Karena ya kita tahu sendiri fingerprintnya lamanya kayak apa. Tapi ya udahlah ya. Si fingerprintnya ini ketika HP kita diem di atas meja itu akan muncul seperti always on display. Jadi kita bisa tinggal tap dan langsung kebuka. Nah, selanjutnya adalah Vivo V17 Pro akhirnya udah pakai USB Type-C. Setelah kita menunggu sekian lama ketika brand-brand lain, Xiaomi apa segala macam udah pakai USB Type-C, si Vivo belum sendiri. Sampai si Vivo Z1 Pro aja yang kemarin baru keluar itu belum pakai USB Type-C. Tapi di Vivo V17 Pro ini akhirnya Vivo memberikan USB Type-C di seri V. Oke, kalau tadi itu udah kelebihan-kelebihannya, ya terserah kalian mau bilang itu kelebihan atau enggak. Sekarang itu kekurangannya. Yang pertama adalah Vivo V17 Pro di harga 5 jutaan masih belum punya NFC. Ya, walaupun menurut saya sendiri itu nggak begitu berguna atau nggak begitu saya gunakan karena saya jarang pergi lewat tol, tapi untuk sebagian orang atau kebanyakan orang di kota-kota besar, NFC ini sangat perlu sebenarnya. Tapi kenapa Vivo di harga 5,7 juta harga resminya masih nggak mau menyematkan fitur NFC? Sayang banget menurut saya. Kekurangan selanjutnya yaitu nggak pakai micro SD. Oke, HP ini udah RAM-nya 8 GB dan juga ROM-nya 128 GB. Tapi untuk beberapa orang dengan penggunaan hardcore, micro SD ini masih sangat diperlukan. Apalagi kalau yang beli smartphone ini adalah content creator, pasti butuh sangat amat banyak memori di dalam sebuah smartphone. Tapi untuk penggunaan sehari-hari seperti saya dan seperti kalian juga mungkin, 128 GB itu masih sangat cukup, bahkan lebih-lebih. Jadi kembali lagi ke kalian penggunaan si Vivo V17 Pro ini untuk apa. Nah, yang terakhir ini adalah kekurangan yang pertama kali saya rasakan ketika pegang si Vivo V17 Pro ini. Apa? Yaitu bodinya tebel banget, sumpah tebel banget. Daripada HP-HP yang lain, smartphone sekarang, ini HP berat dan tebel banget. Kita bisa bilang HP ini kayak batu bata kalau dibandingin dengan HP-HP yang lain. Entah kenapa Vivo bikin smartphone setebal ini. Mungkin karena si pop-up kameranya ini yang membutuhkan cukup ruang di dalam sini. Tapi ya itu termaafkan lah dengan desain bodi belakangnya dan juga layar Super AMOLED-nya yang menurut saya sangat bagus atau cukup bagus lah dibandingin sama Samsung. Masih menang Samsung sih layar AMOLED-nya menurut saya. Oke, sekian dulu untuk video hal-hal penting apa aja yang harus kalian tahu sebelum kalian beli Vivo V17 Pro ini. Keputusannya kembali lagi ke tangan kalian masing-masing. Apakah kalian melihat smartphone ini sebagai smartphone yang value deal atau ada beberapa hal yang menjadi deal breaker bagi kalian. So, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini agar kalian mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. See you on the next video. Stay cool and see ya.